Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nugroho pada pelatihan operator komputer di PPKD Jakarta Utara. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus, terutama rumus if, countif, dan sumif, dan bagaimana membuat grafik atau chart. Selanjutnya kita buka Excel dan simpan pelatihan 3. Rumus if adalah sebuah rumus logika yang seringkali digunakan untuk menampilkan nilai benar atau salah apabila pernyataan logika di depannya terpenuhi ataupun tidak. Ada beberapa contoh cara penggunaan rumus if. Di sini saya memiliki tabel kode barang dan nama barang dengan keterangan huruf A adalah monitor. Sehingga jika di sini tertulis kode barang A, maka pada nama barang harusnya tertulis monitor. Maka saya bisa gunakan rumus if sama dengan if buka kurung jika sel B3 sama dengan A, saya akan gunakan tanda kutip karena itu adalah huruf, maka monitor. Dan jika bukan, maka data tidak ada. Kurung tutup, enter. Di sini dapat kita lihat pada sel C3 dengan rumus if B3 sama dengan A, maka monitor, dan jika bukan, maka data tidak ada. Sehingga ketika di sini saya ketikkan huruf A, maka pada sel C3 akan ditampilkan monitor. Jika di sini saya ketikkan selain huruf A, misalkan saya isi huruf B, maka di sini akan ditampilkan data tidak ada karena sel B3 tidak sama dengan A. Atau misalkan di sini adalah kosong, maka akan ditampilkan data tidak ada. Dia akan menampilkan tulisan monitor jika pada sel kode barang diisi dengan huruf A. Selanjutnya rumus ini dapat kita kopikan ke bawah sehingga secara otomatis akan menampilkan keterangan nama barang dari kode barang pada kolom B. Sehingga jika nantinya kita mengisi A, otomatis akan tertulis monitor. Namun jika kita mengisi selain A, akan tertulis data tidak ada. Sekarang keterangannya akan saya tambah menjadi B adalah printer. Sehingga rumusnya akan saya rubah menjadi sama dengan jika sel B3 sama dengan A, maka monitor. Dan jika buka kurung lagi, sel B3 sama dengan B, maka printer. Jika bukan, maka data tidak ada. Lalu kurung tutup 2 kali. Karena di sini ada 2 kurung buka, maka di belakang kita gunakan 2 kurung tutup. Lalu tekan enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sekarang di sini dapat kita lihat bahwa keterangan kode barang A adalah monitor
dan kode barang B adalah printer. Sedangkan kode barang C masih tertulis data tidak ada. Selanjutnya saya akan tambahkan kembali dengan keterangan C sama dengan mouse misalkan. Maka agar C bisa ditampilkan sebagai mouse, saya akan rubah kembali rumusnya menjadi jika sel B3 adalah A, maka monitor. Dan jika buka kurung sel B3 adalah B, maka printer. Dan jika sel B3 adalah C, maka mouse. Dan jika bukan, maka data tidak ada. Kurung tutup 3 kali. Tekan enter. Kemudian saya akan kopikan ke bawah. Sekarang kita lihat pada tabel huruf A semua menampilkan nama barang monitor, B adalah printer, dan C adalah mouse. Jika kemudian nanti suatu saat kita rubah-rubah kode barangnya, misalkan di sini menjadi B, maka di sisi nama barang akan langsung ikut berubah menjadi printer. Misalkan ini C menjadi mouse, ini A, ini B, dan seterusnya. Jika saya hapus, misalkan di sini saya tuliskan E, maka akan ditampilkan data tidak ada, karena tidak masuk dalam keterangan A, B, dan C. Selanjutnya saya akan tambahkan harga barang sama dengan Rp 1 juta dan mouse 50.000. Kemudian saya akan pindahkan ini ke bawah, saya cut saja, pindah ke bawah agar tidak mengganggu tabel selanjutnya. Di sini saya akan kembali menggunakan rumus if untuk menampilkan harga barang. Artinya jika monitor harga barangnya adalah 1 juta, printer 800.000 dan mouse 50.000. Maka di sini saya akan tuliskan jika sel C3 adalah monitor, maka tuliskan angka ini yaitu 1 juta. Di sini saya tidak menggunakan tanda kutip karena ini berbentuk angka. Saya lanjutkan. Dan jika sel C3 adalah printer, maka 800.000. Dan jika sel C3 adalah mouse, maka 50.000. Dan jika tidak ada, maka tuliskan data tidak ada.
kurung tutup 3 kali, tekan enter. Kemudian saya copy ke bawah rumusnya dan saya beri format sebagai rupiah. Di sini dapat kita lihat secara otomatis rumus if membaca bahwa jika sel C3 adalah monitor, maka diberi harga 1 juta, jika printer 800.000, mouse 50.000, dan jika sel pada kolom nama barang ini tidak sesuai dengan monitor, printer, atau mouse, maka akan dituliskan data tidak ada. Saya akan tambahkan kolom jumlah pembelian barang. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan keterangan jika membeli barang lebih dari 5 buah, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Lalu, jika membeli monitor, maka akan mendapatkan bonus flash disk. Keterangan itu akan saya gunakan untuk mengisi kolom diskon dan kolom bonus. Pada kolom diskon, saya akan menggunakan keterangan ini jika membeli lebih dari 5 buah akan mendapat diskon 5%. Maka di sini saya akan tuliskan jika pembelian barang yaitu sel E3 lebih besar dari 5, maka akan mendapatkan diskon yaitu 5% dikali harga barang. Dan jika tidak, maka 0. Artinya tidak mendapatkan diskon. Tutup kurung, enter. Kemudian saya kopikan ke bawah. Kemudian untuk mengisi kolom bonus, saya gunakan rumus if membeli monitor, maka jika sel C3 sama dengan monitor, maka akan mendapatkan bonus flash disk. Dan jika tidak, maka tidak ada bonus. Kurung tutup, enter. Kemudian saya copy ke bawah. Di sini secara otomatis ditampilkan bahwa yang mendapatkan bonus hanyalah yang membeli monitor. Sedangkan yang mendapat diskon hanyalah yang membeli lebih dari 5 buah. Dengan menggunakan rumus akan memudahkan kita jika terjadi perubahan data. Misalkan kode barang ini kemudian kita ganti menjadi B. Rumus if akan langsung mendeteksi bahwa B adalah printer dengan harga 800.000. Dan misalkan di sini pembeliannya saya masukkan sejumlah 10 buah, maka otomatis karena lebih dari 5 akan diberikan diskon 5% yaitu 40.000, dan karena ini bukan monitor maka tidak akan ada bonus flash disk.
Selanjutnya saya akan menggunakan contoh pada tabel daftar gaji karyawan. Di sini keterangannya adalah untuk marketing gajinya adalah 4 juta dan produksi adalah gajinya 4.500.000. Maka pada kolom gaji ini saya bisa menggunakan rumus if jika sel D5 adalah marketing, maka 4 juta. Dan jika sel D5 adalah produksi, maka 4.500.000. Dan jika bukan keduanya, maka data tidak ada. Kurung tutup 2 kali, enter. Kemudian kita tarik, kita copy ke bawah. Lalu untuk mengisi jumlah, saya gunakan seperti kemarin, sum sel E5 sampai sel E14. Dapatkan angka 43.500.000. Selanjutnya di sini ada catatan, jika jumlah alfa lebih dari 2 hari, maka gaji yang diterima akan dipotong 5%. Maka gaji diterima di sini adalah sebesar 4 juta dikurangi potongannya 5% jika alfa lebih dari 2 hari. Misalkan pada nama karyawan Eko yang alfanya adalah 3 hari, maka dia akan dipotong gajinya sebesar 5%. Sehingga gaji yang diterima adalah 4.500.000 atau E9 dikurangi 5% dikali 4.500.000. Enter. Sehingga gajinya adalah 4.500.000, namun karena ia alfa lebih dari 2 hari, maka gaji yang diterima dipotong 5% menjadi Rp4.275.000. Kemudian rumus ini kita masukkan ke dalam rumus if agar diperoleh gaji diterima secara otomatis. Jika jumlah alfa atau F5 lebih besar dari 2, maka kita masukkan rumus ini, yaitu E5 dikurangi 5% dikali E5. Sehingga jika alfa lebih dari 2 hari, maka gaji diterima akan dipotong 5%, dan jika tidak, maka gaji diterima sebesar 4 juta, tidak ada potongan. Lalu kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk orang-orang karyawan yang alfanya 2 hari atau kurang, tidak akan mendapatkan potongan. Misalkan Agus gaji 4 juta, karena dia tidak alfa, maka gaji diterima adalah 4 juta. Namun untuk kasus Eko, karena dia alfa lebih dari 2 hari, maka gaji yang diterima menjadi Rp4.275.000. Begitupun dengan Fahri, seharusnya gajinya 4 juta,
dipotong menjadi 3.800.000. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus COUNTIF dan SUMIF. Saya gunakan contoh pada tabel rekap data per bagian. Misalkan saya ingin mengetahui berapa jumlah karyawan pada bagian marketing dan berapa jumlah karyawan pada bagian produksi, maupun berapa jumlah gaji diterima totalnya pada bagian marketing dan total pada bagian produksi. Maka di sini saya bisa menggunakan rumus COUNTIF dan SUMIF. Untuk menghitung banyaknya karyawan pada bagian marketing, saya gunakan rumus COUNTIF. Lalu kita pilih areanya, yaitu pada bagian D5 sampai D14 yang memenuhi kriteria sama dengan marketing. Tutup. Artinya, di sini kita akan mencari pada area D5 sampai D14 yang memenuhi kriteria sebagai I7 atau bagian marketing. Dan didapatkan banyaknya karyawan adalah 3 orang. Selanjutnya saya kopikan ke bawah. Di sini dapat kita lihat bahwa rumus COUNTIF memiliki area pencarian D6 sampai D15 yang adalah tidak sesuai. Seharusnya dia tetap pada area D5 sampai D14. Agar ketika di copy tidak berubah, maka pada rumus COUNTIF ini, area pencarian harus dibuat menjadi sel absolut. Kita ubah rumusnya menjadi pada D5, kita tekan F4 agar menjadi sel absolut, dan pada D14 kita tekan lagi F4 agar menjadi sel absolut, lalu tekan Enter. Kemudian barulah kita kopikan ke bawah. Nah, di sini sekarang areanya sudah tetap menjadi D5 sampai D14. Kemudian, pada jumlah gaji yang diterima pada bagian marketing, saya akan menggunakan rumus SUMIF. Atau jumlahkan jika kita pilih range-nya atau areanya. Jika area D5 sampai D14 memenuhi kriteria sama dengan I7, maka jumlahkan area gaji diterima, yaitu G5 sampai G14. Kurung tutup, Enter. Kemudian kita bisa mengkopikan rumus ini ke bawah. Namun sebelumnya, seperti saat mengerjakan COUNTIF tadi, kita harus memastikan bahwa area ini tidak berubah saat kita tarik ke bawah. Sehingga kita perlu menjadikannya area ini sebagai sel absolut. Tekan F4. Kemudian pada D14 tekan lagi F4.
area G5 sampai G14, kita tekan F4, sehingga ditampilkan area D5 sampai D14 adalah area sel absolut, dan area G5 sampai G14 adalah area sel absolut. Sehingga saat saya copy ke bawah, area ini tidak akan bergeser. Selanjutnya, kita akan membuat grafik atau chart dari tabel rekap data per bagian ini. Untuk menambahkan grafik dari tabel rekap data per bagian, maka pertama-tama kita pilih dulu tabel yang akan kita gunakan. Kemudian klik Insert Chart. Di sini kita bisa pilih grafik mana yang akan kita gunakan. Kali ini saya akan memilih menggunakan chart pie. Dari grafik ini, kita dapat memilih data apa yang akan kita tampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan jumlah karyawan, marketing 3 orang, dan produksi 7 orang pada grafik ini. Maka saya akan memilih data, select data. Kita letakkan jumlah karyawan ini di sisi sebelah kiri. Kita tukar saja, klik. Kemudian kita hilangkan centang yang tidak kita perlukan. Karena yang kita perlukan adalah jumlah karyawan, maka kita centang saja yang jumlah karyawan. Kemudian data yang akan ditampilkan adalah pada baris marketing 3 orang dan baris produksi 7 orang. Lalu klik OK. Sekarang grafik ini sudah menampilkan berapa jumlah karyawan marketing berwarna biru dan karyawan bagian produksi berwarna oranye. Untuk lebih jelas tentang berapa jumlahnya, kita bisa memilih tampilannya dengan menambahkan data label. Kita klik. Selanjutnya, saya akan melakukan hal yang sama untuk menampilkan grafik dari jumlah gaji yang diterima. Kali ini, saya akan gunakan grafik kolom atau bar. Kemudian kita atur data yang akan ditampilkan, yaitu jumlah gaji diterima pada bagian marketing dan bagian produksi saja. Pilih select data, kemudian letakkan jumlah gaji diterima di sisi kiri, lalu hilangkan centang pada bagian jumlah karyawan. Kemudian klik OK. Sekarang sudah ditampilkan grafik dari berapa jumlah gaji yang diterima. Sekarang pada grafik ini dapat kita lihat ditampilkan jumlah gaji diterima pada bagian marketing dan pada bagian produksi. Demikian video bagaimana cara menggunakan rumus atau formula if, count if, dan sum if, dan bagaimana cara membuat grafik atau chart. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.